Nah oke guys, welcome back to my channel. Channel kita semua. Nah oke guys, ini saya ada informasi penting banget, jadi kalau bisa jangan di skip videonya, ini penting. Tapi buat pedagang mungkin ini hal yang sulit, sama saya juga pedagang, saya sulit, tapi karena saya dipersulit, akhirnya saya bocorkan semuanya. Nah di sini saya bakalan ngejelasin guys tentang penilaian real life-nya juri di penilaian kontes. Jadi ingat, di sini saya mau menekankan bahwasanya jangan sampai kalian kegoreng sama yang namanya wah, barnya simet rapi, bar istimewa. Oke guys, jadi kalian harus tahu ya guys ya. Jadi di kontes itu semewah-mewahnya bar kalian, ya nanti deh di penjelasan ini kalian bakalan tahu guys. Ikan kalian yang harganya mewah, ya maksudnya bahanannya harganya mewah, 2 juta, 3 juta, yang bahan aja nih belum jadi, yang katanya bar istimewa, di kontes tuh akan jadi seperti apa sih sebenarnya. Ini penting banget guys, karena kalian harus tahu mana sih ikan display, spek display sama spek kontes guys. Ingat ya, spek display sama spek kontes. Saya di sini nggak bilang ikan auranti yang barnya super simet, super rapi, super unik itu ya guys ya, itu jelek, itu enggak, itu bagus banget. Tapi di sini karena banyak banget ya seller yang ngegoreng bar super rapi dan lain-lain sebagainya. Dan saya juga kecewa sebenarnya sama seller yang saya kemarin, makanya saya buatin konten ini guys. Saya pedagang juga, saya tahu bar rapi dan tapi orang sekarang ini pada jago-jago guys. Jadi orang sekarang ini pinter-pinter, seller utama sudah nyurtir bar yang simet itu dibedain, yang rapi dibedain. Saya seller kedua hancur-hancuran gitu. Ya ini saya buat konten ini di luar di luar saya berbagi hal yang memang penting kalian ketahui tentang auranti dan penilaian kontes dan beberapa gorengan-gorengan tentang bar rapi. Tapi ini salah satu ungkapan kekecewaan saya. Bukan kekecewaan sih, tapi wajib ya, semua orang memang wajib pinter, semua orang wajib tahu, semua orang wajib punya peluang untuk usaha. Tapi itu nggak masalah. Ya intinya semoga konten ini bermanfaat, tapi harusnya ini bermanfaat sekali buat teman-teman semua biar nggak gampang kegoreng di luar sana. Karena kalian harus tahu bar simet rapi dan bar simet tidak terlalu rapi itu beda penilaiannya gimana sih. Dan hal yang paling penting kalian ketahuin kalau kalian mau jadi factor auranti apa. Karena sebenarnya kalau mau jadi factor, mau cari auranti bagus itu sangat-sangat mudah guys. Tapi selama ini kita telah digoreng. Bukan kita sih, kalian mungkin ya. Kalian telah digoreng oleh beberapa oknum yang mengatakan bla bla bla. Tapi kalau gitu ini realitanya. Let's go motherfucker. Nah oke guys, jadi kembali lagi kita akan membahas ini dia seperti biasa standar Cana kontes. Nah oke, di luar pembaruan yang lain, tapi kita bakalan bacain standar penilaian kontes dan realita penilaian di tempat kontes ya guys ya. Karena saya sendiri kemarin sempat menjadi beberapa kali sih ya, sempat menjadi kameramen di tempat kontes. Dan ya akhirnya saya tahu lah realita di kontes itu penilaian seperti apa. Maksudnya kayak dari juri, setiap juri itu kan kadang memberikan penilaian beda-beda. Nah di sana itu makanya saya mau jelasin di sini sebenarnya patokan pentingnya itu apa sih gitu. Nah oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang Cana auranti guys. Karena Cana auranti ini kebetulan yang lagi rame sekarang, banyak banget auranti dan banyak banget orang yang emang bener-bener, sumpah sih saya kadang merasa dibego-begoin ya. Bukan saya yang merasa dibegoin ya, tapi saya merasa kayak beberapa orang tuh kayak dibego-begoin aja sih gitu. Kayak yang lu harus cari barnya yang kayak gini gitu. Saya nanti bakalan jelasin di sini ya guys ya. Dimana kalian sebenarnya kalau mau cari ikan juara ya, ini kalau mau jadi factor deh kita ngomongin. Kalau mau jadi factor tuh nggak perlu ikan mewah guys. Yang penting kan kalian masuk standar kontes, masuk kriteria penilaian kontes, sudah simpel, itu juara. Di sini kita bakalan bahas itu ya, karena auranti ini banyak banget digoreng-goreng soalnya di luar sana. Oke, kalau gitu yang pertama kita akan bacakan dari yang paling atas ini standar Cana kontes. Nah oke, auranti makulata apa nih, terus sampingnya nih Mushikashitorn tahun 2000 baru ditemukan ini guys di India. Oke, yang pertama di tanda panah putih penguasaan tank seperti biasa, yaitu penguasaan tank itu memang wajib. Yang pertama kita ketahuin penguasaan tank, karena penguasaan tank itu adaptasi. Jadi ikan kalian ditaruh di dalam tank, ikannya nggak mojok, ikannya masih bergerak aktif, itu berarti
adaptasinya sudah bagus. Jadi penguasaan tank itu simple. Nah, setelah itu kita langsung lari ke paling depan, yaitu depan kepala. Ini ada tulisan mental. Oke. Ini untuk mental ini yang pasti ya guys ya. Mental ikan kalian ini harus benar-benar bagus. Tapi biasanya kalau adaptasinya sudah bagus, mental biasanya akan ngikut. Biasanya mentalnya juga bagus, tapi belum tentu juga sih ya. Karena kadang untuk diadaptasi bagus biasanya mentalnya agak drop, agak lemas atau apa. Kadang mungkin karena salah satunya kalau kirim ikan-ikan keluar pulau itu biasanya capek di perjalanan, terus ikan puasa dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh sekali kepada mental ikan kalian. Tapi intinya kalau ikan kalian sudah agresif, entah itu flaring atau gimana, ngedok atau gimana, karena pada dasarnya saya lihat penilaian juri sekarang itu ikannya agresif ya, agresif banget, itu biasanya sudah masuk di penilaian karakter mental. Udah dapat bagus lah gitu. Nah, setelah itu di sini ada pola dayung guys. Oke, ada pola dayung di sini dijelaskan berwarna pekat, 3 warna, coklat, biru, golden, kiri kanan. Nah, ini sebenarnya untuk pola dayung ini jujur aja guys ya, kita nggak tahu penilaian sekarang ini mau pakai penilaian yang mana. Tapi pada dasarnya kalau kemarin nih pakai apa ya? ICC kemarin nih, ICC kalau nggak salah yang di Bali ya. Itu pola dayung tuh nggak ada guys kalau nggak salah. Ini mohon maaf ya kalau salah, saya dikoreksi. Tapi kemarin nggak ada kebetulan. Jadi untuk pola dayung ini opsi aja. Jadi kalau kalian punya yang pola dayungnya nggak bagus atau nggak rata atau bercak-bercak, ya kalian tinggal cari aja kontes-kontes yang menggunakan penilaian ECI. Aduh, saya sampai lupa guys pas ngejelasin. Pokoknya di antara salah satu ya, di antara ECI dan ICC ini beda. Jadi ada yang ketat, ada yang enggak. Saya lupa lagi yang mana. Tapi ya intinya pola dayung itu is oke, nggak masalah. Karena saya menjelaskan poin-poin pentingnya aja. Nah, setelah itu yellow strip. Ini yang paling sering digoreng guys. Sumpah sih saya pas ngejelasin ini tuh sebenarnya agak sebel sih. Ini biar kalian tahu ya guys ya. Sebenarnya kalau kalian masalah yellow strip, oke, di sini dijelaskan jumlah, bentuk, ukuran, dan jarak antara strip sama kanan kiri. Ini hal yang sangat sulit guys dicari. Tapi pada dasarnya kalau poinnya semuanya kalian dapat nih ikan yang benar-benar perfect banget. Ini perfect banget. Barnya sama kanan kiri, itu kalian dapat poin 5. Tapi kalau kalian nggak dapat atau poinnya maksimal lah, kita jangan bilang 5 lah. Kalau sebenarnya kemarin saya lupa guys, kemarin tuh pakai penilaian ICC kalau nggak salah. Kalau ICC itu 5 kalau nggak salah ya, poin maksimal. Nah, intinya kalau poin maksimal 5 nih. Kalau kalian dapat yang penting simet nih guys ya. Yang penting simet, meskipun nggak rapi tapi simet, itu biasanya kalian dapat poin 4. Kalau warna itu kan kalian buat sendiri ya. Kalau warna itu emang harus mendekati orange. Jadi ingat guys, ini saya tekanin buat teman-teman, jangan sampai kalian gampang sekali digoreng dengan bar super mewah dan lain-lain sebagainya. Tapi ingat ya guys ya, kalau kalian dapat yang barnya bagus, dari segi tampilan, look, ikan kalian akan jauh lebih mewah kelihatan. Itu bener. Tapi gak harus guys gitu. Karena saya beberapa kali saya sudah lihat ya di kontes-kontes, kadang ada ikan yang memang barnya bagus banget, rapi ya, tapi kadang kalah dia sama yang barnya biasa-biasa aja gitu. Itu guys. Tapi biasanya kalahnya itu di tempat lain. Saya ngomong kayak gini nih karena satu hal ya guys ya. Karena sekarang Auranti ini sedang digoreng sama yang namanya bar. Sumpah sih, saya sampai kemarin ya, saya ngorder Auranti nih, saya sampai ngerasa kayak dibatasin gitu loh. Saya minta ya udah yang penting barnya gini. Tapi orang-orang sekarang udah pada pinter sih ya. Jadi barnya yang rapi-rapi itu dikumpulin, dijadiin sendiri, dijual sendiri, dan digoreng dengan alasan barnya rapi. Ingat guys, Auranti itu nggak dinilai hanya karena barnya rapi. Itu biar kalian tahu ya guys ya. Auranti nggak dinilai dari hanya karena barnya rapi. Ingat, yang penting simet, rapi itu bonus. Rapi itu bonus. Yang penting jumlahnya simet guys, jumlahnya simet. Terus baru ke yang lain, ke warna dan lain-lain. Saya bakalan jelasin juga ya betapa pentingnya jantan betinanya Auranti juga di sini guys. Aduh, saya ini karena sebel ya, saya jadinya bikin konten guys. Aduh. Oke, setelah itu kita lanjut ke bawah, yaitu varian warna badan. Astagfirullah, sampai saya lupa nyebut. Ini warna badan. Oke, perut sampai samping oranye. Jadi gini guys ya. Kalau untuk warna badan keseluruhan ini saya menjelaskan simpelnya aja guys ya. Jadi biar kalian nggak terlalu ribet warna badan ini. Aduh.
Oke guys, kalau dilihat dari warna ujung dari kepala sampai pangkal ekor itu di bagian bar yang hitam-hitam, itu kalau bisa badannya warnanya hitam. Udah, penilaian tuh kayak gitu guys. Beda ya, nanti kita bakalan masuk ke bar, ke dorsal, gradasi dorsal dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, intinya kalau warna badan itu yang pekat hitam itu bagus. Setelah itu warna fin. Nah, ini warna fin atas, bawah atau dorsal dan lain sebagainya. Ini kalau bisa warnanya orange gradasi biru. Intinya ada gradasi guys. Jadi warnanya gradasi dan warna yang tertinggi nilainya itu adalah orange. Nah, di sini saya mau kasih tahu kalian ya, bahwasanya ikan yang bagus itu auranti jantan guys. Kenapa jantan? Ini kalian perhatiin di bagian dorsal ya. Ini kalau dia betina, ini biasanya ini ada kan ada garis-garis hitam nih. Nah, garis-garis hitamnya itu rata-rata full. Bahkan ini yang dicontoh pun ini salah satu yang menurut saya agak ngefull. Nah, jadi orange-nya itu ketutupan garis-garis bar hitam gitu loh guys di bagian dorsal. Nah, itu kalau betina itu biasanya gitu. Dan bar hitamnya itu jauh lebih banyak. Jadi kayak kurang aja bagus dilihat gitu. Itu kalau betina. Tapi kalau jantan biasanya lebih bersih. Tapi kita juga nggak bisa kayak pukul rata jantan kayak gini, betina kayak ini itu nggak bisa. Tapi rata-rata ini saya ngambil beberapa ciri-ciri yang bisa kita tandain aja ya. Nah, jadi kalau bisa di bagian dorsal, terus di bagian ekor, terus fin bawah itu kalau bisa warnanya itu ada gradasi biru-biru dan orange guys. Karena kalau warnanya masih kuning itu nilainya masih kurang gitu. Nah, setelah itu kita lanjut ke anatomi. Nah, anatomi ini sebenarnya sama kayak di kayak di ikan-ikan sebelumnya. Anatomi ini jangan sampai ada cacat di antara kepala, mulut, antena atau kumis, mata, badan, semua sirip utuh tanpa minus gitu. Nah, ini high fin itu poin tambahan ini satu lagi guys. Jadi kalian jangan sampai kemakan ikan gondrong, apalagi kalian yang bener-bener nggak tahu ya guys ya. Ini banyak banget teman-teman yang banyak kegoreng bahwasanya oh ikannya ini high fin. Ingat ya guys ya, ada ikan high fin dan ada ikan itu yang kurus dan kelihatannya high fin. Jadi juri itu tahu loh guys ya. Jadi kemarin karena saya kebetulan ya di kontes itu kebetulan ya aktif. Jadi saya ke sana terus. Jadi ketika ada ikan yang katanya juri, "Wih, ada ikan gondrong" gitu ya. Jadinya saya ngecek ke sana. Dan ternyata di juri pun ada beberapa kontroversi, ada yang bilang kayak oh enggak ini kurus ikannya. Bahkan saya pun juga kemarin sempat ngomong sih kalau ikannya itu menurut saya nggak ekvin tapi kurus. Cuman memang dari segi look, dari segi kelihatannya ya, dari segi look itu emang oke karena kurus banget. Tapi juri itu pinter kok guys. Dia juri itu tahu mana ikan kurus, mana ikan ekvin. Jadi jangan sampai kegoreng, ketipu guys. Serius, kalian kalau mau cari ikan juara ya cari ikan juara, cari ikan kontes cari ikan kontes. Kalau mau cari ikan display udah. Serius, ikan display itu udah beda ya guys ya. Nah, setelah itu oke kita bakalan di sini lari ke proporsional tubuh. Nah, oke proporsional nih satu lagi ya guys ya. Ini penting juga. Jadi jangan sampai ikan kalian gemuk, perutnya gemuk. Terus di bagian punggung atau di bagian punuk ya. Di bagian punuk itu jangan sampai ada punuknya. Karena kalau punuk kan ya jatuhnya minus guys. Nggak proporsional. Jadi ikan kalian tuh kalau bisa landai tidak berpunuk. Nah, setelah itu untuk terlihat tegas kontras. Nah, ini corak di kepala ini. Corak di kepala ini sebenarnya kalian nggak usah terlalu ngejar-ngejar banget ya guys ya. Jadi memang saya tahu guys bahwasanya penilaian kontes auranti ini ada banyak. Salah satunya Kang Sigit itu punya, Bandung itu punya. Cuman nggak tahu saya masih dipakai atau enggak karena itu setahu saya pribadi itu sangat-sangat bener-bener detail banget penilaiannya. Kemarin saya juga sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa juri, itu ada 17 kalau nggak salah penilaian pada auranti atau berapa ya saya lupa banget. Tapi untuk corak di kepala overall kalau kalian emang cuma mau berangkat kontes-kontes biasa dan ikan-ikan di kontes tuh ya menurut saya pribadi gitu-gitu aja guys. Yang jadi corak di kepala yang penting ada warna biru sedikit orange itu udah oke banget. Jadi auranti adalah ikan yang paling banyak digoreng guys. Jadi sebenarnya kalau kalian mau cari ikan spek kontes, saya nggak bilang spek display karena kalau spek display itu ya setiap orang tahu ikan bagus dan ikan jelek itu yang mana pasti udah tahu. Tapi kalau ikan spek kontes dan enggak itu nggak banyak orang yang tahu karena banyak yang ketipu dan kegoreng. Intinya cari yang baresimet, badannya warnanya hitam pekat. Setelah itu gondrong itu nggak penting, tapi kalau bisa dapat gondrong alhamdulillah. Kalau bisa cari yang jantan. Udah mental adaptasi itu bisa dilatih semuanya. Simple banget. Dan oke kita bacakan dari kelas dan ukuran ya guys ya. Nah, jadi kalau kelas beginner tuh saya 10 sampai 14 itu kelas beginner. Setelah itu junior itu ada di 15 sampai 20 cm. Terus senior itu ada di 21 sampai 25, jumbo itu 26 sampai up. Tapi kadang gini guys, ada beberapa kelas itu yang dicampur. Contoh kayak beginner yang dimasukin ke junior itu ada.
Jadi beginner itu biasanya masuk di size 15 atau 14 ya. Sampai ke 20 itu biasanya digabung itu ada. Biasanya di mini-mini kontes atau kontes-kontes yang memang kelasnya itu ada satu Aurantia biasanya itu digabung. Jadi itu tetap bisa. Senior pun juga kayak gitu. Biasanya sampai 25 atau 25 up dikit itu biasanya masih oke. Nah, oke, jadi untuk Aurantia itu penting banget diketahuin buat teman-teman. Jadi jangan sampai kalian kegoreng. Ya sebenarnya ya jujur aja guys ya, kalau kalian digoreng sama seller-seller di luar sana nggak apa-apa sih. Karena saya sendiri juga bisa aja ngegoreng itu gitu. Cuman karena saya aduh, ya intinya mungkin ini masalah pribadi, tapi ini sebenarnya hal penting sih. Meskipun kadang ya saya pribadi, saya curhat dikit nih guys ya di akhir video. Kadang saya pribadi tuh juga dimarah guys sama seller-seller di luar sana bahwa saya ya apa-apa tuh boleh lah kita ibaratnya berbagi lah ya, kayak ilmu itu berbagi, cara memilih dan lain sebagainya. Tapi kadang saya juga dimarah sama teman-teman guys. Kadang janganlah terlalu kita tuh frontal ngasih tahu kayak gini. Kalau semua orang pintar, kita sendiri pedagang bakalan susah. Kadang saya gituin. Itu juga saya pahami itu karena saya sendiri juga udah mulai merasakan kesulitannya. Beda ya tahun lalu sama tahun sekarang. Kalau tahun lalu saya mau cari Auranti bagus tuh gampang. Kalau sekarang tuh susah karena seller utamanya aja sudah nyortir guys gitu. Jadi kayak saya seller kedua gini ya udah dibanting dah. Ya tapi kurang lebih kayak gitu. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Tapi harusnya ini sangat bermanfaat buat kalian biar kalian gak digoreng sama seller-seller di luar sana. Oke, kalau gitu see you di next video. Bye bye guys. Thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini guys.